Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Azmi, Dr. Azmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Kita masih menunggu sampai 9.30 atau 32 ya. Baik. Ini sudah 9.30 ini. Ya. Insyaallah. Haji Mahmud, kif halukum? Bikhair? Alhamdulillah, ini bikhair Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Kalau di Zoom bisa share screen PDF kan? Bisa, silakan Ustaz, coba. Bisa ya. 9.30, gimana Ustaz? Kita mulai Ustaz sambil menunggu. Boleh. Mungkin sambil menyusul yang lain bergabung. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi. Yang terhormat Al-Ustaz Dr. Muhammad Ali Haji Nasution sebagai suhu kita malam ini ya. Pak Dekan juga tadi sudah sampaikan akan bergabung, tapi masih ada kegiatan yang akan segera dia selesaikan. Setelah itu dia akan bergabung ya. Insyaallah. Di sini ada Uncu Makmur ya, Pak Hasbullah Ja'far, ada Haji Mahmud, ya, Herman Syah. Ya, tanpa memperpanjang mukaddimah lagi, kita akan melanjutkan tadarus yang sudah kita lalui pada malam sebelumnya ya. Tafadhol, silakan Ustaz Azmi. Baik. Terima kasih Dr. Ziaul Haq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil makhluqin. Ashrafil mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Yang terhormat segenap dosen maupun pegawai, khususnya dari FUSI dan sementara mahasiswa mungkin yang berkesempatan untuk bergabung, berpartisipasi dalam kajian tadarus turas online kita malam ini sebagaimana biasa. Yang dalam giliran malam ini seperti biasa saya akan menyampaikan pembahasan tentang kitab Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syahrastani. Baik, seperti yang sudah saya beri pengantar pada pertemuan yang lalu, kita akan malam ini masuk kepada pembahasan kitab langsung ya. Perkenankan saya share screen. Suara saya bisa didengar jelas ya? Jelas ya, Ustaz. Alhamdulillah. Jelas Ustaz. Nah ini, nampak nih PDF ya. Terlihat ini di layar teman-teman ya? Nampak Ustaz. Iya. Masuk kita kepada Al-Muqaddimah. Jadi Syahrastani ini unik dibanding penulis-penulis buku tentang aliran-aliran kepercayaan dan mazhab-mazhab agama yang lain. Di dalam Muqaddimahnya dia memberi pengantar lagi. Pengantar, ada 5 pengantar penting yang dia sampaikan terkait dengan penulisan bukunya ini. Tidak semuanya mungkin akan kita bahas malam ini karena utamanya ada 3 sepertinya itu ya yang berkaitan langsung dengan membangun pemahaman yang benar terkait dengan kitab Al-Milal wan Nihal. Saya mulai dari Al-Muqaddimah Al-Ula. Jadi Muqaddimah Al-Ula ini pengantar pertama masuk dalam bagian keseluruhan pendahuluan yang dimuat oleh Syahrastani dalam kitabnya Al-Milal wan Nihal. Pendahuluan pengantar pertama saya membahasakannya dengan pengantar fi bayani taqsimi ahli alami jumlatan mursalatan.
hal menjelaskan pembagian penduduk dunia ini secara global dan singkat. Jumlah mursalah. Jumlah itu secara global, mursalah secara singkat. Ya. Yang pertama, minan nasi man qassama ahlal alam bihasabil aqalimis sab'ah. Kata Syahrastani, di antara orang-orang ada yang membagi penduduk dunia ini berdasarkan kawasan al-aqalim, kawasan yang 7. Kawasan yang 7, saya mencoba mencari penjelasan. Saya dapati ada satu penjelasan yang baik ya, terkait dengan apa yang dimaksud oleh Syahrastani dan ulama-ulama pada zamannya tentang al-aqalim as-sab'ah, kawasan yang 7. Saya dapati di situ maksudnya adalah yang pertama Biladul Hind, kawasan Hindia dan negeri-negeri yang berada di sekitarnya. Yang kedua Biladul Hijaz, kawasan Hijaz, yaitu kawasan Jazirah Arabia. Yang ketiga iklim Masr, jadi iklim Mesir dan negara-negara Afrika Utara di sekitarnya. Yang keempat iklim Babylon, awil Iraq, kawasan Babilonia, peradaban Babilonia yang belakangan menjadi negara Irak. Yang kelima, iklim Ar-Rum wa Syam. Iklim Ar-Rum wa Syam ini kawasan Romawi dan Syam. Ini sekarang ini kawasan yang bersisian dengan Laut Mediterania ya. Mediterania ini menjadi kawasan Syam dan Eropa. Kalau hari ini mungkin Syam itu Palestina, Yordania, Suria, itu masuk Syam. Palestina, Yordania, Suria. Nanti di persisian dengan Laut Mediterranean, dengan mereka itu kawasan Eropanya, Italia, Spanyol, ya, itu negara-negara Eropa di kawasan Mediterania. Ya, itu iklim yang kelima. Iklim yang kelima. Iklim yang keenam adalah Biladut Turk, negeri-negeri Turkia. Negeri-negeri Turki termasuk kawasan-kawasan yang di bawah pengaruh Turki di kawasan Asia Tengah ya. Itu negara-negara seperti Uzbekistan, Azerbaijan, Tatarstan, Turkmenistan, Kazakhstan, pecahan dari negara Soviet yang Muslim itu umumnya mereka mengaku bahwa nenek moyang mereka berasal dari Turki dan mereka aktif berbahasa Turki selain memang bahasa Rusia sebagai bahasa penjajah yang dipaksakan sebelumnya atas mereka ya. Itu kawasan yang ketujuh. Sedangkan terakhir adalah iklim Bilad As-Sin, kawasan negara Cina dan negara-negara Asia yang berada di sekitarnya ya, yang bermata sipit Asia Timur ya. Itu tujuh iklim yang dimaksud oleh Syahrastani sebagaimana yang saya dapati penjelasannya di tulisan yang lain. Wa a'ta ahla kulli iqlimin hazzahu min ikhtilafit taba'i'i wal anfusil lati tadullu 'alaiha al alwanu wal alsun wal alsun. Dan pada waktu yang sama umum orang-orang ketika membagi penduduk negeri dunia ini kepada regional kawasan yang 7 tadi, menjelaskan juga bagaimana tabiat masing-masing iklim, baik tabiat cuaca yang berlaku di 7 iklim tersebut maupun tabiat orang-orangnya dengan ciri khasnya masing-masing, termasuk al-alwan wal alsun, warna kulit mereka dan bahasa mereka. Alsun itu lidah ya, jamak dari lidah. Lisanun, alsunun artinya bahasa mereka yang berbeda warna kulit dan berbeda pula bahasanya. Adapun kelompok kedua kata Asy-Syahrastani, wa minhum man qassamahum bihasabil aqtaril arba'ah. Ada sebagian orang yang membagi penduduk negeri dunia ini, ke dalam pembagian berdasarkan al-aqtar al-arba'ah. Aqtar ini jamak dari quturun. Quturun itu artinya penjuru. Penjuru yang 4 yaitu penjuru mata angin
Kata aktar ini mungkin sering kita dengar dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samaa, min aqtar itu dia. Jamak dari qutrun, min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia, jika kalian mampu menjangkau keseluruhan penjuru langit dan bumi ini, maka jangkaulah, kata Allah di situ, tempuhlah. Namun kata Allah, la tanfuzuna, sekali-kali kalian tidak akan bisa menjangkaunya, menempuhnya illa bisultan, melainkan dengan kekuasaan, dengan kekuatan. Sebagian ulama menafsirkan arti sultan situ adalah al-ilmu min indillah, ilmu yang diperoleh dari sisi Allah. Ya. Jadi kata Asy-Syahrastani, kelompok yang kedua dari orang-orang, ada yang membagi penduduk negeri ini berdasarkan 4 penjuru mata angin. Asy-syarqu wal gharbu wal janubu wasyamal. Ya, timur, barat, selatan dan utara. Wa waffara ala kulli qitrin wa waffara ala kulli qutrin haqqahu, dan dia memberikan untuk masing-masing penjuru tadi itu haknya. Haknya maksudnya situ apa? Min ikhtilafit tabai'i wa tabayunis syara'i'. Masing-masing wilayah berdasarkan arah penjuru mata angin yang 4 tadi, orang-orangnya memiliki tabiat yang berbeda-beda, baik tabiat orang-orangnya maupun juga tabiat iklim di masing-masing tempat, cuaca maksud saya, wa tabayunis syara'i', dan juga terkait dengan cara hidup mereka. Syariat itu jalan hidup, cara hidup, ajaran-ajaran yang berbeda antara satu penjuru dunia dengan penjuru yang lain. Orang barat, orang timur, orang selatan, orang utara, ya, berbeda-beda. Hari ini pun kita melihat berbeda dari tabiat orangnya, warna kulitnya, demikian juga kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada masyarakat di masing-masing penjuru dunia tersebut. Yang ketiga, kata Asy-Syahrastani, ini mukaddimah yang baik dari Syahrastani yang mungkin nggak kita dapati di buku-buku yang lain ketika berbicara tentang aliran-aliran agama dan kepercayaan, ya. Wa minhum man qassamahum bihasabil umam. Ini menarik kata Syahrastani, sebagian orang-orang juga ada yang membagi penduduk dunia ini berdasarkan umam. Umat ini boleh kita artikan mungkin ras manusia yang ada di muka bumi ini, ya, umat, ya. Faqala kibarul umami al-arba'ah. Untuk kemudian Syahrastani mengatakan ras manusia yang paling besar di dunia ini ada 4. Ada 4 kata beliau. Yang pertama al-Arab, ras Arab, wal ajam. Ajam ini biasa diartikan selain Arab. Tapi kalau dihadapkan dengan Arab, ajam ini cenderung difahami sebagai orang-orang Persia. Orang-orang Persia. Saya melihat Syahrastani cukup objektif ketika memaparkan ini. Dia sendiri asalnya adalah orang Persia yang lahir di Khurasan di Persia, tumbuh besar di sana meski pernah berpetualang ke Baghdad, ya. Tapi dia cukup objektif, tidak terkesan menonjol-nonjolkan ras Persianya, ya. Al-Arab wal ajam, orang Arab dan selain orang Arab itu ajami. Saya katakan tadi umumnya para penulis ketika menghadapkan kata ajam dengan Arab ini cenderung memahami adalah orang-orang Persia, ya, yang pernah punya peradaban besar pada masanya. Warum, demikian juga orang Romawi. Orang Romawi ini mewakili orang-orang Eropa, Italia, Yunani, ya, sampai kepada kawasan-kawasan Islam di daerah Syam itu juga pernah berada di bawah pengaruh Rom, seperti di Yordania, di Suria. Ya, di Yordania dan di Suria itu khususnya sampai hari ini kita masih bisa mendapati bangunan-bangunan peninggalan orang-orang Yunani maupun orang-orang Romawi. Yunani yang masih percaya akan dewa-dewi dan orang-orang Romawi yang sudah berkeyakinan Kristiani, ya, berupa gereja-gereja mereka yang sudah tua umurnya, itu masih bisa kita dapati sebagiannya di wilayah Syam, yakni di Yordania dan di Suria. Wal Hind, yang ketiga adalah ras orang Hindia.
Summa zawaja baina ummatin wa ummah. Kemudian sementara penulis kalau kita sebut mungkin sekarang ini antropolog lah mungkin ya, yang menulis tentang kebudayaan masyarakat ya, sosiolog atau antropolog, menyandingkan antara 4 ras manusia yang tadi, Arab, Ajam, Rum, dan Hind, untuk mencoba mendekatkan antara satu ras dengan yang lain. Fadzakara anna al-Araba wal Hinda, lantas kemudian dia mengatakan bahwa orang Arab, ini Syahrastani mengatakan orang Arab dan orang Hindia itu yataqaraban, saling berdekatan, mirip dia. Memang sampai hari ini pun kita lihat dari segi karakter fisiknya ya, cenderung berbulu mungkin ya, kemudian gastronomi makanannya juga antara orang-orang Arab dengan orang Hindia itu cenderung berdekatan. Dan memang sedari dulu sudah ada kontak antara orang-orang Arab dengan orang-orang Hindia, baik dalam aspek perdagangan maupun kebudayaan. Di Oman itu misalnya, di Oman sampai hari ini masih bisa kita lihat bagaimana pakaian-pakaian orang wanita-wanita Oman dulunya itu sangat mirip dengan pakaian orang-orang Hindia. Ya, mereka juga sudah mengenal pertukaran batu-batu permata antara Hindia dengan Oman ya. Karena Oman itu dulu dikenal sebagai kesultanan yang berjaya menguasai kawasan lautan Persia sampai ke kawasan pesisir di Afrika. Ya, maka dulu Oman itu negara yang besar. Pengaruhnya sampai ke Afrika, Zanzibar sekarang itu menjadi negara Tanzania. Kata Syahrastani, al-Arab wal Hind, orang Arab dan orang Hindia itu berdekatan, ya, mirip-mirip, ala mazhabin wahid, bisa disebutkan secara mazhabnya juga mirip ya, satu mazhab pemikirannya. Wa aktsaru mailihim ila taqriri khawasil asya. Jadi ketika dia memberikan analisis ini, saya jadi teringat analisis Ibnu Khaldun dalam kitabnya mengenai karakter sosial masyarakat ya. Jadi mirip-mirip. Ini Ibnu Khaldun sangat cermat ketika melihat hal seperti ini. Jadi kata Syahrastani, orang Arab dan Hindia itu mirip berdekatan dalam mazhab pemikirannya. Wa aktsaru mailihim ila taqrir khawasil asya. Kecenderungan mereka lebih kepada mengkaji spesifik hal-hal, ya, spesifik berbagai hal, wal hukmi bi ahkamil mahiyat, dan mereka suka mendalami hal-hal yang bersifat mahiyat. Mahiyat itu esensi yang terdalam. Ini memang di antara keistimewaan orang-orang timur ya, orang-orang timur yang suka mendalami aspek mahiyat, esensi, bukan kalau dalam bahasa filosofisnya itu mahiyah itu artinya adalah esensi, lawannya adalah arad. Arad itu aksidental, sesuatu yang bersifat sementara ya. Sedangkan mahiyat ini hakiki, yang hakiki pada sesuatu. Jadi orang timur itu memang sedari dulu dikenal dekat dengan hakikat, senantiasa berusaha untuk mencari hakikat. Oleh karenanya agama Samawi itu turunnya pun di wilayah timur, ya, di wilayah timur, bukan di barat. Yahudi, Nasrani, sampai kemudian Islam ya. Wal haqaiq, mereka juga suka untuk mengetahui hakikat berbagai perkara. Wasti'malil umur ar-ruhaniyah. Orang-orang timur, yaitu orang Arab dan orang Hindia itu juga gemar mempelajari perkara-perkara ruhani, perkara-perkara spiritual. Ya, perkara-perkara spiritual dalam kehidupan manusia. Adapun dua ras yang lain, Rum wal Ajam, orang Romawi ini lebih dekat dengan orang Barat, artinya wal Ajam. Ajam ini selain orang Arab, termasuk sini orang Persia, ya, berdekatan juga. Orang Persia dengan Romawi ini pernah bersentuhan, bahkan dua peradaban yang saling bersinggungan dulu ya, Romawi dan Persia. Yataqarabani ala madhhabin wahid. Mereka juga mirip ya, mirip pemikirannya antara keduanya, Romawi dan Ajam. Wa aktsaru mailihim ila taqrir taba'i'il asya. Kecenderungan mereka lebih mengetahui tabiat zahir ya, tabiat zahir akan segala sesuatu, wal hukmu bi ahkamil kaifiyat wal kamiyat, dan mencoba untuk menghukumi berbagai perkara dari aspek kualitas maupun kuantitas.
Kaifiat itu kualitas dan kuantitas. Artinya sudah lebih berpikir rasional, ya. Rasional. Ini orang-orang Romawi dan orang Ajam tidak bisa dipungkiri kalau mereka itu sudah lebih dulu punya peradaban sebelum Islam muncul dengan peradabannya. Wasti'malul umur al-jusmaniyah. Orang-orang Romawi itu suka lebih tertarik memperhatikan aspek jasmaniyah, ya, jasmani dibanding orang-orang Arab dan Hindia, aspek ruhaniyah tadi, spiritual. Wa minhum man qassamahum. Berikutnya kata Syahrastani, di antara orang-orang ketika membagi penduduk dunia ini, ada yang membaginya berdasarkan al-ara' wal madzahib, berdasarkan pendapat-pendapat, baik itu agama maupun aliran kepercayaannya. Ya. Wadzalika gharaduna fi ta'lifi hadzal kitabi. Dan itulah yang menjadi tujuan kami dalam menyusun buku ini. Jadi Syahrastani menjelaskan sejak dari awal, saya tidak akan menganalisis penduduk di dunia ini berdasarkan iklim mereka yang 7, kawasan yang 7, atau berdasarkan penjuru mata angin dengan spesifikasi masing-masing bangsa berdasarkan tabiat dan cara hidupnya, atau berdasarkan rasnya, orang Arabkah, orang Ajamkah, orang Romawikah, atau orang Hindi. Tidak, itu bukan yang saya maksud dalam penulisan buku ini. Kata beliau menegaskan sejak dari awal dalam pengantar pertamanya, wadzalika gharaduna, yang menjadi tujuan kami dalam menulis buku ini adalah untuk membagi penduduk dunia ini berdasarkan agama dan aliran kepercayaan mereka, al-ara' wal madzahib, ya. Wa hum minhum munqasimun bil qismati as-sahihati al-ula ila ahli ad-diyanati wal milal wa ahli al-ahwa wan nihal. Kata Syahrastani, berdasarkan keyakinannya, maka penduduk dunia ini dapat dibagi dengan pembagian asal yang benar, ya, pembagian dasar, maksudnya bil qismatis sahihatil ula, katanya, dengan pembagian pertama yang benar, arti pembagian yang paling mendasar, dan itu pembagian paling mendasar yang benar, kata beliau, apa itu? Kepada dua bagian secara umum. Ahli diyanati wal milal, yaitu orang-orang yang berkeyakinan kepada agama. Inilah maksud al-milal di sini. Al-milal itu artinya sama dengan din. Milal jamak dari millah, artinya adalah din, agama. Maksudnya orang-orang yang berkeyakinan dengan agama yang bukan berasal dari semata-mata akal budinya atau hawa nafsunya, tapi dia berkeyakinan bahwa agamanya itu merujuk kepada wahyu yang datang dari luar dirinya, bukan dari akal budi atau bisikan hawa nafsunya, tapi dari luar dirinya, semisal wahyu. Masuklah di sini al-Yahudiyah, Nasraniyah, al-Islam masuk di sini. Nah, sedang yang kedua, wa ahlil ahwa wan nihal, ini kebalikannya. Orang-orang yang berkeyakinan berdasarkan ahwa. Ahwa itu hawa nafsunya. Ya, ini yang disebut dengan nihal. Nihal itu jamak dari nihlah. Jadi kalau ada yang bertanya apa beda antara al-milal dengan an-nihal? Saya katakan tadi, milal jamak dari millah, biasa diartikan sebagai din. Millata abikum Ibrahim, kata Al-Quran, ya. Sedangkan nihlah, jamak nihal itu jamak dari nihlah, artinya adalah kepercayaan yang bukan bersumber dari wahyu, tapi berdasarkan kepada akal budi, hasil pemikiran akal, atau bisikan hawa nafsu. Itu yang dimaksud dengan an-nihal, jamak dari nihlah. Jadi Syahrastani sejak dari semula menghadapkan dua kelompok ini, ahlul diyanat wal milal di satu sisi, dan kelompok kedua ahlul ahwa wan nihal. Ya. Untuk lebih lanjut dia menjelaskan, fa arbabud diyanati mutlaqan, orang-orang yang memiliki agama yang disebut dengan ahlul diyanat wal milal di atas tadi secara mutlak, misalnya apa? Al-majus. Itu berarti al-majus itu orang-orang yang dalam kepercayaannya mereka berkeyakinan bahwa
agama mereka itu bukan datang dari sumber akal budinya atau bisikan hawa nafsu, tapi bersumber kepada wahyu yang datang dari luar diri mereka, wahyu dari Tuhan. Al-Majus, wal Yahud, wal Nasara, wal Muslimin. Wa ahlul ahwa, adapun orang-orang yang menurut Syahrastani memiliki kepercayaan yang berdasarkan kepada hawa nafsu dan pendapat akalnya, ya, al-ahwa wal ara. Ahwa itu jamak dari hawa nafsu, wal ara jamak dari ra'yun, pendapat akal. Dia contohkan apa? Mislul falasifah ad-duhriyah, seperti para filsuf ad-duhriyah. Saya lebih sering mendapati di berbagai referensi bukan ad-duhriyah, ad-dahriyah. Maka saya masih tertanya ini, kenapa komentator buku ini, Ustaz Ahmad Fahmi, ya, menyebut dengan ad-duhriyah, jelas dia katakan ad-duhriyah. Saya kurang setuju dengan penggunaan dhammah di sini. Dalam footnote-nya dia tambahkan ad-duhri bidhammid dal, dia tegaskan. Ad-duhri itu dengan dalnya berbaris dhammah katanya. Artinya adalah al-mulhid alladzi la yu'minu bil akhirah. Al-qa'il bi baqa'id dahri. Orang ateis, orang Arab jahiliyah ateis dulu, yang sudah ada sebelum datangnya Islam, yang tidak beriman dengan akhirat, dan di waktu yang sama mereka berpendapat bi baqa'id dahri, bahwa masa zaman itu kekal, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah sirna. Masa itu akan kekal. Saya lebih suka menyebutnya, teman-teman, dengan ad-dahriyah, karena ini yang lebih sering saya dapati sebelumnya. Dan ini lebih tepat jika kita kaitkan dengan asal katanya ad-dahru. Ad-dahru itu artinya adalah az-zaman, masa. Masa, ini dulu ada sekumpulan orang-orang jahiliyah yang berkeyakinan bahwa tidak ada kehidupan akhirat. Ya, mereka akan mati, ya sudah mati. Nggak ada bicara pertanggungjawaban, siksa, neraka, atau nikmat surga. Mati, ya sudah mati. Dan nggak ada peran Tuhan dalam membinasakan mereka atau menghentikan kehidupan mereka. Itu yang disebut dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahru. Ini sudah disinggung dalam Al-Quran sebenarnya. Kaum ad-dahriyun ini. Dan mereka ini sudah ada sebelum datangnya Islam. Nabi juga sudah berhadapan dengan mereka dulunya. Ya. Nah, dari kata ad-dahru artinya adalah zaman, masa. Mereka berkata, hidup kita di dunia ini ya hanya ini. Nggak ada bicara hidup akhirat nanti setelah kematian. Namutu wa nahya, kita mati dan kita hidup. Arti kita hidup itu, seiring dengan kematian kita, berikut perjalanan waktu yang menghantarkan kita kepada usia tua dan sampai pada akhirnya kepada kematian, kita punya anak-anak generasi yang meneruskan kehidupan kita, melangsungkan nama baik kabilah kita, nama baik keluarga kita, klan kita. Itulah arti hidup. Jadi sebagian mati, orang-orang tua, untuk kemudian berganti dengan generasi muda, keturunan berikutnya hidup. Itu yang dimaksud dengan kami hidup dan mati. Dan tidak ada yang menghantarkan manusia kepada kebinasaannya, kepada kematiannya, melainkan perputaran zaman, perputaran waktu. Nggak ada di situ bicara mengenai kekuasaan Tuhan dalam menentukan ajal, kematian, nggak ada. Ya zaman saja. Sebagaimana pohon itu tumbuh dari bijinya misalnya, secara sendirinya dia tumbuh, menua, layu, akhirnya mati, akan tumbuh lagi anaknya, dan seterusnya. Jadi orang-orang ad-dahriyun ini adalah orang-orang yang tidak meyakini peran Tuhan dalam dalam ajal kematian manusia, dan tidak meyakini adanya kehidupan sesudah kehidupan setelah kematian. Jadi tidak meyakini adanya kehidupan akhirat ya setelah kematian. Mereka menisbahkan sebagian hal termasuk kematian kepada zaman, pada ad-dahru, sampai-sampai ada kalanya mereka mengumpat zaman. Mengumpat zaman, mereka ingin hidup lebih lama lagi, tapi karena zaman yang terus berjalan dan menghantarkan mereka kepada usia tua sampai akhirnya mereka mati, mereka mengumpat zaman. Untuk itu dalam satu hadis qudsi, Rasul bersabda, Allah berkata, la tasubbud dahra, ya.
Jangan kalian hina zaman itu, fa'anad dahru. Karena perputaran zaman itu, akulah yang menentukannya, kata Allah. Perputaran zaman itu yang menghantarkan kalian kepada usia tua, akhir sampai pada akhirnya mati, aku yang menentukan itu. Maka jangan pernah mengumpat, mungkin bahasa Medannya, ya. Jangan pernah menghujat, mengumpat zaman. Fa'anad dahru. Akulah zaman itu. Aku yang mengatur zaman itu, kata Allah. Demikian juga termasuk dalam kelompok yang kedua ini, arbabul ahwa wal ara, orang yang memperturut bisikan nafsu dan pandangan akalnya semata dalam berkeyakinan, adalah kelompok as-sabi'ah. As-sabi'ah ini disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran ini, ya. Misalnya di surah Al-Baqarah itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhiri wa amila salihat. Sebutkan ada 3 ayat kalau nggak salah saya. Terkadang Allah mendahulukan sabiin sebelum nasara, di lain waktu Allah mendahulukan nasara sebelum as-sabiin. Teman-teman sekalian, as-sabi'ah ini masih ada penganutnya sampai hari ini. Ini banyak yang tak tahu. Khususnya di wilayah Irak. Terlebih dari konsentrasi mereka di ibu kota Baghdad, ya. As-sabi'ah ini sendiri kalau kita rujuk kepada tafsir, ini mungkin ada sementara teman-teman mahasiswa yang bergabung dari anak-anak IAT, ya. Hari untuk dicari tahu. As-sabi'ah ini sampai hari ini ulama tafsir pun masih berbeda dalam menjelaskan siapa mereka as-sabi'ah ini. Ada yang mengatakan as-sabi'ah itu adalah orang-orang yang menyembah bintang-bintang. Ya, ada yang mengatakan mereka itu dulunya adalah pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam untuk kemudian menyimpang dari ajaran Ibrahim, lantas menyembah bintang-bintang. Maka soba, ya, soba dalam bahasa Arab itu artinya berpaling. Ya, berpaling dari satu agama, keyakinan kepada agama yang lain. Sama adanya berpaling dari agama yang benar kepada agama yang sesat, atau sebaliknya dari agama yang sesat kepada agama yang benar. Itu menurut bahasa. Jadi sebagian ulama menafsirkan as-sabi'ah itu adalah orang-orang yang dulunya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam untuk berpaling dari ajaran Ibrahim dan lantas menyembah bintang-bintang. Ada sebagian ulama yang menafsirkan as-sabi'ah ini adalah kelompok orang-orang yang dalam keyakinannya mereka tidak tunduk kepada para nabi dan rasul. Mereka memandang bahwa kita bisa menyembah Tuhan tanpa harus lewat perantara rasul. Jadi mereka nggak butuh rasul dalam memberi petunjuk, ya, bagi mereka dalam hal beragama. Tapi kelompok as-sabi'ah sejauh yang bisa saya telusuri dari berbagai referensi, sabi'ah yang ada di Irak hari ini, ya, di Irak hari ini biasa disebut dengan as-sabi'ah al-mindaiyun. As-sabi'ah al-mindaiyun itu mereka mengakunya mengikuti ajaran Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam. Ya, mengikuti ajaran Nabi Yahya putra Zakaria alaihi wassalam, tapi dalam keyakinannya mereka sudah banyak mencampur adukkan, ya, ajaran mereka dengan akal. Nah, seperti yang disebut oleh Syahrastani di sini, ya, banyak memperturut akal mereka, hawa nafsunya, sehingga tidak murni lagi apa yang mereka yakini itu sama dengan apa yang diajarkan oleh Yahya dulunya. Dan ulama Islam menghukumi mereka sebagai orang-orang kafir, bukan ahlul kitab. Mereka tidak disebut sebagai ahlul kitab sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang dulunya diyakini pernah mendapat kitab yang murni dari si Allah berupa Taurat bagi orang Yahudi dan Injil untuk orang Nasrani. Tapi as-sabi'ah tidak. As-sabi'ah dihukumi kafir dan tidak digolongkan oleh ulama hari ini sebagai ahli kitab. Kalau ahli kitab itu kan paling tidak masih banyak ulama Islam yang membolehkan pria-pria muslim menikahi wanita ahli kitab yang baik-baik. Yang baik-baik, ya. Membolehkan umat Islam memakan sembelihan yang baik-baik dari sembilan orang ahli kitab. Tapi kebolehan itu tidak berlaku untuk orang-orang sabi'ah. Dengan kata lain, pria muslim tidak boleh menikahi wanita sabi'ah. Kendati orang sabi'ah ini hari ini diketahui sebagai kelompok yang sangat damai. Ya, mungkin karena mereka juga minoritas di tengah mayoritas Sunni dan Syi'i di Irak sana, mereka minoritas.
Oleh karenanya mereka cenderung menutup diri, tidak menjaga untuk tidak membangun konflik dengan dua sekte besar yang ada di Irak, yakni Sunni maupun Syiah, ya. Jadi Sawabi'ah ini terkesan damai, ya, damai, tapi tidak boleh menurut pendapat banyak ulama Islam pria mukmin menikahi wanita Sawabi'ah, ya. Cantik-cantik orangnya, seperti karena mereka ini secara silsilahnya bukan dari Arab, tapi bangsa Aram. Bahasa mereka pun asalnya bangsa Aram, bahasa Aram. Dalam ritual mereka bukan menggunakan bahasa Arab, tapi Aramiyah. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mereka itu karena sudah besar, terlahir, beranak pinak, ya, di Irak, mereka tentu menggunakan bahasa Arab juga. Wa abadatul kawakib, penyembah bintang-bintang, ya. Wal ausan, yang menyembah berhala-berhala. Wal barahimah, barahimah ini orang-orang Hindu lainnya. Wa yaftariqu kullun minhum firaqan. Masing-masing kelompok dari ini berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Fa ahlul ahwa laysat tandabitu maqalatum fi adadin ma'lum. Kata Syahristani, orang-orang yang menganut kepercayaan berdasarkan hawa nafsu dan pendapat akalnya semata itu tidak bisa dibatasi jumlahnya. Betul juga itu. Sampai hari ini kan di Indonesia aja berapa banyak dan kepercayaan ini, ya, yang merujuk kepercayaan itu pada hasil kontemplasi akalkah itu misalnya, renungan batinkah misalnya gitu, ya. Punya kitab yang diyakini datang dari sisi Tuhan. Di Indonesia ini saya lupa ada ratusan aliran kepercayaan. Jadi kata Syahristani yang tidak bisa dibatasi jumlahnya, berbeda dengan ahlud diyanat, berbeda dengan orang-orang yang berpegang kepada agama yang diyakini datang dari sisi Allah, dari langit. Qad inhasarat madzahibuhum. Ya, paling tidak orang-orang yang dipandang memiliki keyakinan yang bukan datang dari olah pikir akal semata atau berdasarkan bisikan nafsu, melainkan berdasarkan wahyu yang mereka terima, paling tidak menurut keyakinan mereka dari sisi Tuhan, ya. Ini lebih bisa dilihat jumlahnya, kata Syahristani, bihukmil khabaril walid, termasuk berdasarkan adanya hadis dari Nabi yang menceritakan akan kelompok-kelompok agama tersebut. Faftaraqat al-majus ala 70 firqah. Dalam hadis Nabi mengatakan orang Majusi itu akan terbagi kepada 70 golongan, kelompok. Wal yahudu ala 71 firqah. Orang Yahudi itu terbagi kepada 71 golongan. Wan nasara ala 72 firqah. Ini hadis-hadis yang secara umum diterima oleh ulama Islam, ya. Adapun orang Nasrani terbagi kepada 72 golongan. Wal muslimun, adapun orang Islam, ala 73 firqah, terbagi kepada 73 golongan. Ini yang kerap menjadi pertanyaan besar. Ya, dari 73 golongan ini siapa yang kira-kira dipandang benar? Wan najiyah, karena di waktu yang sama Nabi juga mengatakan yang selamat, an-najiyah, kelompok yang selamat dari 73 kelompok tadi, abadan minal firaqi wahidah. Selamanya yang benar itu sejak dari kehidupan Nabi Muhammad dulu, membawa Islam sejak dari awal sampai kiamat nanti, dari 73 golongan Islam seperti yang Nabi isyaratkan itu, selamanya hanya ada satu kelompok yang dipastikan benar. Wahidah. Hanya ada satu kelompok yang benar. Idzal haqqu minal qadiyatain al-mutaqabilatain fi wahidah. Syahristani berargumen kemudian, sebab yang benar dari dua perkara yang kontradiktif, itu meskilah fi wahidah, hanya ada satu. Ya. Enggak boleh kebenaran itu al-haqqu yata'addad, kebenaran itu berbilang-bilang, enggak. Kebenaran itu meski hanya satu. Wala yajuzu an yakuna qadiyatan mutanaqidatan mutaqabilatan ala syara'i' taqabul, ya, illa wa an taqtasima as-sidqa wal kadzib. Syahristani menambahkan argumentasinya dengan mengatakan tidak boleh ada dua perkara yang saling bertentangan
ya, kontradiktif, mutanaqidhat. Illa wa an taqtasimas sidqa wal kadzib. Melainkan pastilah kedua perkara tadi berbagi. Ada satu yang benar, yang satu dusta. Salah. Nggak bisa dua-duanya mengandung kebenaran. Meski hanya satu. Ya. Fayakunul haqqu fi ahadaihima dunal ukhra. Oleh karenanya, kebenaran itu meski ada hanya pada salah satu di antara keduanya, tidak pada yang lain. ومن المحال الحكم على المتخاصمين المتضادين في أصول المعقولات بأنهما محقان صادقان. Mustahil, ini argumentasi rasional yang dikemukakan oleh Syahrastani, mustahil katanya secara akal, al-hukmu 'ala al-mutakhasimain al-mutadadaini, menghukumi dua perkara yang saling berseteru, kontradiktif, bertolak belakang, fi usulil ma'qulat, dalam prinsip-prinsip rasio akal, ya, dalam prinsip rasio akal, bi annahuma muhiqqani sadiqani, bahwa kedua-duanya itu benar. Nggak mungkin itu, kata Syahrastani. Saya mencoba memberikan contoh, misalnya dalam kajian mantik, ya, logika, al-kullu akbaru minal juz'i, bahwa seluruh itu pasti lebih besar daripada sebagian. Maka kalau ada yang mengatakan sebaliknya, sebagian itu lebih besar dari seluruh, prinsip, ya, rasio manusia tegas menolaknya. Itu pernyataan yang salah. Tidak bisa al-juz'u, sebagian itu lebih besar daripada seluruh. Itu mantik, sudah kaidah mantik. Secara aksiomatik, akal manusia sehat akan menerimanya. Demikian juga isnani aksaru min wahid, bilangan dua itu lebih banyak daripada satu. Maka kalau ada pernyataan mengatakan satu itu lebih banyak daripada dua, logika menolaknya. Nah, wa idza kana al-haqqu fi kulli mas'alatin aqliyatin wahidan, maka apabila kebenaran untuk setiap masalah rasional itu mestilah hanya ada satu, fal haqqu fi jami'il masail yajibu an yakuna ma'a firqatin wahidah. Oleh karenanya, dalam berbagai permasalahan termasuk masalah agama pun, kebenaran itu meski hanya ada pada satu kelompok, tidak terbagi pada kelompok-kelompok yang lain. Ya, saya berikan contoh mungkin dalam hal keyakinan, hal-hal yang sudah diterima oleh akal sehat manusia dan menjadi prinsip keyakinan Islam, misalnya Allah itu esa, ya, hanya ada Tuhan yang satu yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, tidak ada duanya. Sebagaimana Al-Quran mengatakan, "Lau kana fihima alihatun illallah lafasadata." Kalaulah di langit dan di bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain, Tuhan-Tuhan yang banyak selain daripada Allah, niscaya akan hancurlah langit dan bumi ini. Karena masing-masing Tuhan punya kehendaknya, punya keinginannya. Ya, maka rasio manusia, demikian juga prinsip dalam keyakinan Islam, menolak adanya Tuhan yang dua, Tuhan yang berbilang-bilang, karena pasti akan hancur alam semesta ini yang selama ini berjalan dengan satu sistem yang selaras. Ya, pasti akan hancur karena masing-masing Tuhan tentu akan memaksakan kehendaknya. Maka rasio manusia, dan demikian juga prinsip agama mengatakan, kalau ada orang meyakini ada Tuhan selain Allah, itu tegas ditolak, itu pendapat yang salah. Ya. Dan dalam hal prinsip agama yang sejalan dengan prinsip rasio tadi, seperti yang dikatakan Syahrastani, tidak boleh ada kebenaran yang berbilang, hanya ada satu. Maka kalau ada pendapat lebih dari satu di situ, meski hanya satu yang benar, pendapat kedua, ketiga atau seterusnya itu salah, berdosa. Itu dalam hal prinsip yang sudah diterimanya. Allah misalnya satu-satunya pencipta alam semesta, atau keyakinan bahwa Allah itu adalah zat yang abadi. Allah itu tidak pernah dulunya tiada, hadis dia bukan baharu, tidak pernah dulunya dia tiada untuk kemudian bermanifestasi menjadi ada dan pada akhirnya menjadi binasa. Sebab sesuatu yang baharu pasti lemah, dan segala yang lemah itu bertentangan dengan sifat Tuhan yang wajib maha kuasa.
Maka setiap orang yang mengatakan bahwa Allah itu baharu, itu pernyataan yang tegas salah. Itu kalau dalam masalah prinsip ya, prinsip agama, terlebih jika sejalan dengan prinsip rasio. Tapi kalau untuk hal-hal yang furu' sifatnya, hal-hal furu' itu hal-hal yang merupakan cabang-cabang dari perkara agama yang memang dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat, atau biasa kita sebut dengan umur khilafiyah, seperti termasuk perkara-perkara yang tidak bisa dipastikan kebenarannya secara aksiomatik berdasarkan akal sehat, sebagaimana contoh yang saya sebutkan di atas tadi, misalnya apa? Yang benar itu tarawih itu bilangannya 8 atau 20 rakaat. Itu kan nggak bisa semata-mata bersandar kepada akal. Akal manusia yang sehat sekalipun tidak bisa dengan sendirinya menjelaskan itu. Butuh menopang wahyu. Dan di waktu yang sama, interpretasi terhadap wahyu itu bisa memunculkan perbedaan pendapat, ijtihad. Nah, maka dalam hal itu, kebenaran tetap hanya ada satu. Dalam masalah furu' ijtihadiyah, kebenaran tetap hanya ada satu. Tapi pihak yang salah tidak dihukumi berdosa. Ya, karena Nabi bersabda, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran." Barang siapa yang berijtihad untuk perkara-perkara yang memang dibenarkan di situ berijtihad. Seperti contoh saya bilang tadi, bilangan rakaat tarawih, apakah salat witir itu menggunakan kunut atau tidak, misalnya, apakah salat subuh itu menggunakan kunut atau tidak, itu mesti yang benar hanya ada satu juga. Tapi pihak yang salah tidaklah berdosa. Berbeda dengan prinsip, masalah prinsip usul ma'qulat, prinsip akal maupun prinsip agama, yang salah pasti berdosa. Nah, sedangkan dalam masalah furu' yang salah nggak berdosa, justru masih dapat pahala, tapi pahalanya satu. Kendati dia salah, pahalanya ketika dia sudah bersungguh-sungguh mengerahkan akal pikirnya, ya, segala kemampuan yang dimiliki untuk berijtihad dalam mendudukkan permasalahan hukum tersebut yang memang ada potensi perbedaan pendapat di situ berdasarkan dalil yang ada. Ya. Nah, sebagaimana sabda Nabi, "Man ijtahada fa asaba falahu ajran." Barang siapa yang berijtihad dalam masalah yang memang diperbolehkan berijtihad di situ, maka Allah beri untuknya 2 pahala. Sebaliknya, "Wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid." Barang siapa yang berijtihad, lantas dia salah dalam ijtihadnya, Allah ya, salah, tetap dihukumi salah, nggak dikatakan benar. Ya. Jadi namun Allah tetap memberinya sebagaimana sabda Nabi 1 pahala, yaitu pahala dia bersungguh-sungguh dalam berijtihad kendati salah. Nah, saya lanjutkan, wa idza kana al-haqqu fi kulli mas'alatin aqliyatin wahidan fal haqqu fi jami'il masail yajib an yakuna ma'a firqah wahidah, ya. Kalau begitu, kebenaran itu haruslah hanya ada berpihak pada satu kelompok, termasuk di kalangan umat Islam yang Nabi isyaratkan akan terbagi kepada 73 golongan tadi, pasti hanya ada satu kelompok yang benar. Ya. Wa inna ma 'arafna hadza bis-sam'i wa anhu ukhbirat tanzilu. Kita ketahui perkara kebenaran yang hanya berpihak pada satu kelompok ini berdasarkan sama. Sama ini artinya wahyu yang kita dengar, wahyu bukan semata-mata berdasarkan akal. Wa anhu ukhbirat tanzil, dan sebagaimana yang dijelaskan oleh ayat dalam firman Allah, wa mimman khalaqna ummatu yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Kata Allah dalam surah Al-A'raf ayat 181, di antara umat-umat yang kami ciptakan itu, ya, ada orang-orang yang senantiasa berpedoman kepada hak kebenaran, dan dengan kebenaran itu mereka berlaku adil. Akan ada senantiasa, ya, di setiap zamannya, ya, termasuk di kalangan umat Islam dengan berbagai kelompoknya, akan ada satu orang yang berpegang kepada hak yang benar, dihukumi benar. Pasti hanya ada satu, dan dengan kebenaran itu mereka berlaku adil. Demikian juga Nabi sudah mengingatkan, wa akhbaran Nabi alaihi salatu wassalam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Kata Nabi, umatku nanti di penghujung zaman akan terpecah ke dalam 73 kelompok. An-najiyatu minha wahidah. Yang selamat dari 73 kelompok itu hanya satu, kata Nabi. Wal baquna halka. Selebihnya yang 72 kelompok akan celaka, akan mendapat siksa, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Qila, ditanya kepada Nabi, wa manin najiyah, siapa kelompok satu yang selamat itu ya Rasulullah?
Ini biasa kemudian diungkapkan oleh ulama salaf dengan al-firqah an-najiyah, kelompok yang selamat dari siksa neraka. Nabi mengatakan ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnati wal jamaah. Qila wa mas sunnatu wal jamaah? Siapa yang kau maksud dengan sunnah dan jamaah itu ya Rasulullah? Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, dimaksud dengan sunnah itu dan jamaah itu adalah apa-apa yang aku kata Nabi dan para sahabatku ya berada padanya hari ini, berpegang padanya hari ini. Jadi ahlus sunnah wal jamaah itu adalah faham sebelum terjadi fitnah perpecahan di kalangan umat Islam. Ya, di masa hidupnya Nabi, Abu Bakar, Umar, sampai kepada awal masa Utsman, sebelum ada isu-isu pengkafiran, munculnya Khawarij, Syiah, itu ya. Nah, itulah dia. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Apa itu artinya? Apa itu? Sunnah. Sunnah yang aku berpegang kepadanya dan sahabat-sahabatku pada hari ini. Ini menunjukkan pentingnya kita untuk merujuk di tengah berbagai perbedaan pendapat kepada apa yang memang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Waqal la tazalu ta'ifah. Misalnya apa? Sebelum di masa Nabi, di masa Umar, di masa Utsman, di masa Abu Bakar dan Umar, banyak ya, artinya ada juga orang-orang yang berbuat dosa, ada, tapi enggak sampai dihukumi kafir sebagaimana pendapat yang muncul di kalangan orang-orang Khawarij belakangan nanti ya, yang menghukumi kafirnya pelaku dosa besar misalnya. Ya, itu pendapat yang mengada-ngada, menyimpang dari apa yang dipedomani oleh Nabi dan para sahabat di masa hidup mereka dulunya. Dan mereka adalah sebaik-baik generasi salaf yang menjadi panutan kita seharusnya. Waqal, dan Nabi juga menambahkan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haq. Kata Nabi menjamin bahwa akan senantiasa ada satu golongan dari umatku zahirin 'alal haq, yang tetap menunjukkan yang hak kebenaran ila yaumil qiyamah. Ini teman-teman jaminan dari Rasulullah. Di tengah carut marut keadaan umat Islam ini, kini dan ke depan, wal'iyazubillah, semoga Allah memberikan kejayaan ya, dan mengembalikan izzah bagi umat Islam. Ya. Namun Nabi sudah menjamin, la tazalu ta'ifatun min ummati, akan selalu ada satu golongan dari umatku ini zahirina 'alal haq, akan senantiasa berpegang kepada kebenaran, menampakkan kebenaran ila yaumil qiyamah, sampai kiamat nanti. Artinya mustahil umat Muhammad ini secara keseluruhan sepakat dalam maksiat, mustahil. Mustahil sepakat dalam kekufuran, mustahil itu. Nabi sudah menjamin. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita berupaya untuk sedapat mungkin ya belajar, mencari tahu ya bahwa apakah faham yang kita pedomani saat ini itu sudah benar-benar sebagaimana yang memang dipedomani oleh Nabi dan para sahabatnya, ya, oleh Rasul dan para sahabatnya di masa hidup mereka dulunya. Ya. Nah, ini yang biasa disebut dengan generasi as-salafus salih. Seperti kata Nabi, khairul quruni qarni, summa alladzina yalunahum, summa alladzina yalunahum. Ini dalam satu hadis ya, kata Nabi, sebaik-baik khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia, Nabi enggak mengatakan sebaik-baik orang beriman. Sebaik-baik manusia, sejak dari Adam sampai kiamat nanti, siapa mereka kata Nabi? Qarni, adalah orang yang hidup pada masaku. Itulah Nabi dan generasi sahabat. Ya, meski dengan satu dan lain perselisihan yang terjadi antara sahabat itu, tetap Nabi mengatakan mereka adalah sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia, bukan sebaik-baik orang muslim. Sebaik-baik manusia. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sudah mereka, inilah generasi tabi'in. Summal ladzina yalunahum, kemudian yang datang sudah mereka, inilah generasi tabi'in. Yang senantiasa berusaha untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah dan para sahabat di masa hidup mereka dulunya. Nabi berhenti di situ. Hadis itu mengisyaratkan bahwa kelompok-kelompok yang datang sesudah generasi tabi'in ini, Nabi nggak lagi bisa menjamin akan berpegangnya mereka kepada ajaran yang benar. Artinya semakin banyak potensi penyimpangan, bid'ah, ya, kesesatan yang terjadi. Dan memang di masa itulah nanti datang
muncul kelompok-kelompok Karamiyah ya yang berpedoman kepada filsafat, memahami agama dengan filsafat, Najjariyah, macam-macam ya. Jadi generasi sahabat, tabi'in dan tabi'at tabi'in inilah yang biasa disebut sebagai generasi as-salafus salih. Generasi as-salafus salih sebagaimana juga yang dijelaskan oleh Imam Malik, la yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah baik keadaan akhir umat ini, yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan apa-apa yang pernah membawa kebaikan untuk umat-umat sebelumnya. Artinya untuk umat Nabi di awal kemunculan dulunya. Ya, umat Muhammad ini di akhir zaman, kata Imam Malik, sudah memberikan isyarat tidak akan pernah berada dalam kebaikan, ya, kecuali mereka berpedoman dengan apa-apa yang pernah memberikan kebaikan untuk umat Islam di awal kemunculan mereka dulunya. Wa qala alaihi salam, Nabi juga bersabda, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Ini ya teman-teman. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku, kata Nabi, sudah menjamin, umatku tidak akan pernah sepakat ijma' secara keseluruhan atas kesesatan. Ini sejalan dengan hadis yang tadi sebelumnya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi ila yaumil qiyamah. Jadi Nabi sudah menjamin. Saya bilang tadi, bagaimanapun carut-marutnya kondisi umat Muhammad ini, umat Islam, kini atau mungkin bahkan di masa mendatang, wala'iyadzubillah, pasti akan senantiasa ada orang-orang yang berusaha teguh dalam kebenaran dan menyuarakan kebenaran. Dan mustahil keseluruhan umat Nabi Muhammad ini akan ijma' sepakat atas kesesatan. Ya, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saya rasa cukup sampai di situ dulu. Sudah hampir habis waktunya. Nanti al-muqaddimah as-saniyah akan kita teruskan pada pertemuan berikut insyaallah. Saya kembalikan kepada Dr. Ziaul Haq. Ya, syukran Ustaz. Saya kira menarik sekali pembahasan dari muqaddimah awal tadi tentang pembagian penduduk dunia ya. Ya. Ada yang tadi umat ras Arab, kalau Indonesia kira-kira Ustaz masuk di mana ini? Indonesia umumnya digolongkan kepada as-sin tadi. Jadi kalau dalam iklim yang sab'ah, iklim yang 7 tadi ini, ada iklim Hindia, iklim Hijaz, Arab, iklim Mesir, ya Mesir termasuk Afrika di situ. Iyalah, Cina. Kemudian iklim Romawi dan Syam. Yang kelima iklim Irak dan Babilonia. Yang keenam iklim orang-orang Turki. Yang ketujuh iklim Cina. Saya rasa yang paling mendekati dengan Indonesia ini masuk kepada iklim yang ketujuh, Cina ya, Asia. Dari segi bentuknya memang kita lebih dekat kepada mereka. Bentuknya, gastronomi, makanan kita pun lebih dekat. Allah alam. Meski dengan perkembangan zaman ini tidak bisa mutlak kita hukumi secara ketat seperti itu ya, karena ada asimilasi, ada diaspora dari satu bangsa kepada bangsa yang lain ya. Nah, tapi kalau dilihat daripada ini kita lebih dekat kepada Cina. Allah alam. Ya, syukran. Mungkin ada yang mau nambahkan, Kuncu Makmur? Tadi ada chat, mungkin bisa disampaikan langsung aja secara ringkas. Silakan Uncu. Langsung Ustaz. Pak Doktor. Tafadhol. Langsung Pak Doktor. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uraiannya luar biasa dan mengingatkan kita kembali kepada carut-marut golongan umat masa lalu. Dari 73 golongan hanya satu yang benar, yang ahli sunnah wal jamaah kalau dalam satu sisi yang lain Ustaz. Ya. Namun ketika kita membaca berbagai literatur, ada rasa pesimis kita melihat
kondisi masa lalu itu Ustaz dengan hari ini? Apakah memang seperti itu yang kita rasakan atau kita menerima warisan masa lalu itu bahkan hari ini mungkin atau sampai hari kiamat? Permusuhan, perpecahan, dan kita mudah diadu sebagai Muslim. Dan jaminan apa? Tadi kalau ada dikatakan bahwa Rasulullah menjamin, jamin dalam bentuk apa? Kiranya umat ini bisa bersatu dan bisa lebih kuat dan kokoh. Dan ini sama-sama kita rasakan saat ini Ustaz, bahkan mungkin ke depan lebih boleh dikatakan tanda kutip lebih berbahaya lagi barangkali. Apa sikap kita Ustaz? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin menyampaikan kepada Uncu Makmur dan kita semua bahwa jangan pernah pesimis. Bagaimanapun keadaannya, jangan pernah pesimis karena Nabi sudah menjamin. Ya, kita ini mendapat jaminan yang tidak ada pada agama-agama samawi sebelumnya, bahwa Al-Quran itu misalnya ya adalah kitab suci yang dijamin keasliannya oleh Allah sampai kiamat nanti. Ini nggak ada pada Taurat, Zabur, Injil, bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran itu untuk setiap hurufnya misalnya minimal mendapat 10 pahala kebaikan, minimal itu setiap hurufnya. Ini nggak ada kebaikan ini peruntukan bagi orang yang membaca Zabur, Taurat, Injil. Ini khusus bagi Al-Quran. Dan tidak ada lagi nabi yang dinantikan kehadirannya setelah Muhammad. Ini akan terus muncul satu dan lain pihak yang mengaku sebagai nabi. Terakhir yang sedang heboh sekarang siapa itu? Yang orang Cina itu, ya, Samuel apa itu namanya itu? Yang masih dicari-cari. Kabarnya masih buron ya. Yang mengaku sebagai nabi ke-26 di waktu yang sama dia juga mengarahkan satu dan lain hujatan kepada Nabi Muhammad ya. Jadi saya ingin katakan bahwa Nabi mengatakan begini, bu'istu anna was-sa'atu kahataini. Ini hadis sahih Muslim. Bu'istu anna was-sa'atu kahataini. Diutusnya aku dan tegaknya kiamat seperti ini, kata Nabi, sembari mengisyaratkan dengan dua jemari telunjuk dan jari-jari tengah dengan sedikit merenggangkannya. Tidak renggang sangat, enggak juga rapat sangat. Yang sedikit renggang inilah zaman hidupnya kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sedikit inilah hidup kita umat Muhammad. Jadi antara diutusnya aku dengan datangnya kiamat hanya masa yang singkat. So apa? Tidak akan ada lagi dalam keyakinan kita nabi baru yang akan diutus setelah Muhammad. Tidak akan ada lagi kitab suci yang turun dari Allah setelah Al-Quran. Tidak akan ada lagi agama yang datang setelah Islam. Yang datang setelah kesemua ini hanyalah kiamat besar. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Al-Quran ini akan terpelihara. Jadi kita nggak boleh pesimis. Meski dengan satu dan lain upaya orang kafir untuk melakukan penyimpangan, penyelewengan kepada Al-Quran, akan senantiasa ada di setiap zaman umat Muhammad ini sampai kiamat nanti. Orang-orang yang menghafal Al-Quran, yang berjuang dalam memelihara keaslian kelestarian Al-Quran, termasuklah anak-anak adik-adik kita di IAT ini. Itu besar kota mereka ini. Ya, mereka nanti akan bisa mengungkap satu dan lain penyimpangan yang diupayakan oleh satu dan lain pihak ya, untuk menyimpangkan Al-Quran. Tapi di waktu yang sama kita percaya Al-Quran akan senantiasa terpelihara. Karena ini jaminan dari Rasulullah. Nggak ada lagi kitab suci yang bakal turun setelah Al-Quran. Nggak ada lagi agama yang dinantikan setelah Islam. Nggak ada lagi nabi yang diharapkan muncul setelah Muhammad. Yang datang setelahnya hanyalah kiamat. Maka akan senantiasa terpelihara keasliannya. Dan di waktu yang sama, Nabi menjamin mustahil. Ini dia Nabi, mustahil umatku ini akan sepakat semuanya di atas kesesatan. Oleh karenanya di waktu yang sama akan senantiasa ada satu golongan yang tegak kukuh dengan kebenaran dan senantiasa menyuarakan kebenaran itu. Tinggal sekarang kita mau ikut dalam bagian golongan yang satu itu al-firqah an-najiyah atau tidak. Kalau ditanya siapa mereka, Nabi sudah menjelaskan. Hum alaman ana wa ashabi al-yawm. Mereka itu adalah orang-orang yang berpegang dengan ajaran sebagaimana yang aku pedomani dan sahabatku pada hari ini. Jadi merujuk dalam pemahaman, dalam pengamalan, khususnya dalam aspek agama dan secara umum dalam aspek kehidupan dengan apa yang memang pernah dicontohkan, diteladankan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini sekaligus ajakan bagi kita semua
untuk tidak berhenti, maafin ya, untuk tidak berhenti pada satu dan lain pendapat pribadi yang ditokohkan dalam agama sekalipun, kecuali apabila ia bisa menghadirkan dalil, membuktikan kalau ia memang berpedoman kepada Rasulullah, atau paling tidak generasi salafus saleh, sahabat, tabi'in atau tabi'in yang lalu. Enggak hanya kalau 1 jam 2 jam ngomong bicara agama, hemat saya agaknya sepertinya ya, dari mana dalilnya, dari mana agama itu dia peroleh, begitu ya. Jadi itu yang Nabi katakan. Nah, itulah harapannya kelompok-kelompok ya, al-firqan najiyah, kelompok yang selamat tadi. Dan di waktu yang sama saya juga ingin katakan, fitnah ini akan terus muncul sampai kiamat, nggak akan selesai. Tapi Uncu Makmur dan teman-teman sekalian, dalam satu hadis Sahih Muslim, Nabi sudah memberikan bisyarah, berita gembira juga. Kata Nabi, fima makna riwayah ya, barang siapa yang beribadah di masa fitnah, ini sekarang masa fitnah, masing-masing kelompok merasa dirinya lah yang paling benar, yang paling mendekati kebenaran misalnya, adalah hak. Ahlus sunnah saja diperebutkan, terminologi aswaja itu diperebutkan. NU mengklaim mereka lah Ahlus Sunnah, Muhammadiyah mengklaim kami lah Ahlus Sunnah, nanti Salafi kami Ahlus Sunnah, misalnya ya. Itu istilah yang apa itu? Istilah yang maaf ya, dalam tanda petik begitu seksi untuk diperebutkan Ahlus Sunnah ini. Bahkan ada satu kitab yang pernah saya dapati, apa itu? Asy-Syi'atuhum Ahlus Sunnah. Syiah itulah mereka Ahlus Sunnah, kata mereka. Mereka juga buat buku, nggak mau kalah mereka. Tapi Pak Uncu dan teman-teman sekalian, Nabi sudah mengatakan dalam suatu hadis Muslim ya, al-ibadatu, beribadah di zaman fitnah itu pahalanya sama seperti orang yang hijrah kepada aku, katanya. Soalnya seperti orang yang hijrah kepada aku. Kenapa? Di zaman fitnah itu orang banyak yang memperturut hawa nafsunya, ya, memperturut pandangan akalnya semata. Jadi ini mirip keadaannya dengan keadaan jahiliyah dulu. Ya. Oleh karenanya kata Nabi, ketika muncul zaman fitnah di akhir zaman nanti, mungkin agaknya kita sudah masuk bagian dari itu. Jika banyak orang yang beragama semata-mata dengan akalnya, ya, atau bahkan memperturut bisikan hawa nafsunya, ya, satu dan lain kelompok yang menyimpang dan menyempal dari Islam ini tak akan pernah selesai. Percayalah, akan terus muncul. Di sinilah pentingnya kita senantiasa belajar, berguru ya kepada ulama yang tepat. Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, perhatikan dari mulut siapa engkau ambil agama ini. Perhatikan dari mulut siapa engkau ambil agama ini. Ini artinya menuntut kita untuk memastikan kalau kita berguru belajar agama kepada pihak yang tepat. Oleh karenanya, Nabi permisalkan di masa fitnah itu, pada saat banyak orang memperturut hawa nafsunya atau bersandar semata-mata kepada akalnya, itu mirip dengan keadaan jahiliyah dulu. Maka orang-orang yang benar-benar berusaha untuk berpegang kepada ajaran yang benar pada hari itu pahalanya Masya Allah, seperti orang yang hijrah kepada aku, kata Nabi. Hijrah kepada aku. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu dengan senantiasa berkomitmen, ya, ittiba, mengikut ajaran sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya saya ingin katakan, Ahlus Sunnah itu, kata ulama Ahlus Sunnah sendiri, Ahlus Sunnah itu bukan melihat kepada kelompok, tapi merujuk kepada apa paham yang dia pegangi. Sekalipun dia sendiri di tengah ramai orang, tapi pada saat dia betul-betul komitmen berpegang kepada sunnah Nabi, itulah dia Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bukan, kendati memang di setiap zamannya, insya Allah Ahlus Sunnah itu akan senantiasa menjadi kelompok mayoritas di kalangan umat Islam. Sejak dari dulu, sejak dari masa fitnah. Dari awal munculnya Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, seterusnya. Ya, sampai kiamat nanti, Ahlus Sunnah ini akan senantiasa menjadi kelompok mayoritas, sebagaimana yang ada hari ini. Jika dibandingkan dengan keberadaan Syiah, Ismailiyah, Ibadiyah misalnya, ya. Tapi ulama salaf mengatakan, Ahlus Sunnah itu, seseorang disebut Ahlus Sunnah bukan karena dia mengikuti faham banyak orang atau tidak, tapi manakala ia berpegang kepada sunnah Rasulullah yang benar, dialah Ahlus Sunnah. Kendati dia sendiri di tengah ramai orang yang menyimpang pahamnya. Wal'iyadzubillah. Wallahu a'lam. Allah a'lam.
Ya, terima kasih Ustadz Azmi. Kemudian mungkin ada tambahan dari Bapak Dr. Sauluddin, silakan, atau Ustadz Yus Zaidi. Silakan. Masya Allah, syukron jazilan Ustadz. Sangat syarat sekali dengan makna, padat sekali pelajaran yang didapati hari ini. Jazakumullah khair. Ana mustami' Ustadz, ana mustami'. Barakallah fikum. Barakallah fikum. Allah lakum fi sihat mu'afiyah. Allahumma amin. Wa iyyakum. Allahumma amin. Allahumma amin. Masya Allah. Cukup Ustadz, Masya Allah sudah cukup sekali Ustadz. Syukran jazilan Ustadz ala husni khidmah. Syukurillah. Syukurillah. Masya Allah, Masya Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Cukup Abang Da, sudah cukup rasanya Abang Da, Masya Allah. Oke, Bapak Dr. Sauluddin, gimana? Ada tambahan atau komentar? Ya cukup dulu Ustaz. Udah cukup jelas yang sampaikan Ustaz Azmi Nasution. Saya tadi sama mustami aja. Baik, Ya, sebagai closing segmen Ustadz Azmi mungkin bisa disampaikan. Ya, jadi saya melihat Syahrustani seperti yang dinilai oleh sementara ulama lain adalah pribadi yang mencoba untuk berusaha objektif dalam menilai kelompok-kelompok yang ada ya, sampai-sampai dalam memberikan uraian tentang pembagian masyarakat dunia tadi, dia tidak mengedepankan ras Persianya, jadi dia orang Persia. Dan nanti akan kita dapati penjelasan lebih lanjut bagaimana Syahrustani tidak berusaha untuk mengecam satu kelompok meski adalah kelompok yang salah. Kendati di satu sisi ini menjadi titik kelemahan yang dinilai oleh sementara pihak ya. Kalau Syahrustani ini satu sisi dinilai sebagai objektif ya, berusaha memaparkan apa adanya, di sisi lain dia terlihat kurang menegaskan sikapnya. Dia berada di posisi mana nih? Gitu. Tapi tadi dia ada menyampaikan satu hadis yang cukup populer di kalangan ahlus sunnah ya, di kalangan ulama akidah, bagaimana Nabi mengisyaratkan kelak umat Muhammad ini akan terpecah kepada 73 golongan, dan saya kira ini closing statement yang penting ya, dan akan senantiasa ada satu golongan yang tetap berpegang kepada kebenaran sampai kiamat nanti. Mereka itu adalah orang-orang yang berpegang kepada sunnahku dan sunnah sahabatku pada hari ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berusaha untuk senantiasa beriktiba kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Syukur Ustadz Azmi. Perlu saya ingin sampaikan juga bahwa kita setiap malamnya melakukan tadarus turos ya. Besok malam dengan Profesor Dr. Amruni dengan membaca Tarikh Al-Fikr Al-Islami ya. Uncu mungkin juga bisa nanti bergabung besok malamnya. Bapak Dr. Sauluddin ya. Saya penasaran ini, Uncu Makmur ini orang Fusi kah, orang Biro kah? Mahasiswa API kita Istia. Masya Allah, Masya Allah. Barakallah. Belajar juga Ustaz. Ya? Ya mahasiswa ingin belajar juga. Belajar, memperdalam Allah berkati Uncu. Allah berkati Uncu. Ya, dengan para ilmuwan, ahli-ahli tafsir. Di mana Uncu? S3 AFI atau hadis atau IAT? Di AFI, Ustaz. AFI ya? Masya Allah. Insya Allah nanti ketemu dengan Dr. Azmi ya. Amin, barakallah. Mohon izin kepada peserta semua, di sini ada Haji Mahmud, Uncu, Ade, Fahrijal ya, Pak Asballah, Khairul Huda, Siti, Pak Sauluddin, Umi, Yuzaidi dan lain sebagainya ya. Untuk malam ini kita pada sampai di sini dengan ucapan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin lift ya teman-teman. Fadhal. Uncu, apa kabar Uncu?
Alhamdulillah sehat. Gimana nih di rumah? Di rumah nih, lagi di rumah nih, makanya kita ikut Alhamdulillah. lagi masih sempat mengorek-orek apa? proposal. Lagi mengorek-orek judul. Mantap, mantap, mantap. Cu, kalau apa? Kuah percut siapa, Cu? Yang mana? Kuah percut Si Ruslan Hasibuan. harus yang kemarin itu ya, Cu ya. Yang ada kirim nomor Ya. itu ya. Jadi ke dokter ke sana. Belum, inilah rencana malam waktu dekat inilah. Masih tak sempat-sempat, kalau tadi sempat kan. Itu kan ada saya kasih nomor siapa? Ismail Panjaitan. Ya, Cu ya. Oke, Cu. Syukron, Cu. Sama beliau aja. Jadi, syukron, Cu. Ya, Izin sama. kita off ini, Cu. Boleh. Oke, sehat selalu, Cu. Assalamualaikum. Sama-sama, sehat semua kita. Waalaikumsalam.